balik cantiknya bentang alam ini, sejuta potensi tersembunyi dan siap digali. Sayangnya, hancurnya perekonomian berimbas hingga ke desa dan akhirnya membuat roda ekonomi sulit berputar. Misalnya Desa Wangunjaya yang punya perkebunan cengkeh sangat luas. Tak hanya memanfaatkan bunganya, warga juga mengumpulkan daun cengkeh kering. Lagi-lagi, para ibulah yang menjadi mayoritas pengumpulnya. Kelihatannya gampang ya pemirsa ya, kita tinggal mengumpulkan daun-daun kering di bawah pohon-pohon cengkeh. Tapi ternyata tidak semuanya bisa dikumpulkan untuk masuk ke dalam penyulingan. Harus daun yang pas, yang bisa disortir untuk masuk ke tempat penyulingannya. Yang mana Bu, daun yang pas untuk masuk ke penyulingannya? Ini yang udah bagus. Ini masih hijau ya? Iya, masih hijau. Kan baru jatuh dari pohonnya. Iya, kalau yang ini bagus. Kalau yang udah busuk, tidak bagus. Nggak bisa, karena terlalu kering. Iya, terlalu kering. Nggak ada minyaknya itu ya? Iya, nggak ada minyaknya. Sekali mengumpulkan daun cengkeh kering, warga butuh waktu sekitar 3 jam. Daun harus dipilih dengan teliti agar maksimal hasilnya saat disuling. Setiap pengumpul daun biasanya mencari hingga 10 kg daun kering yang nanti akan diolah menjadi minyak cengkeh. Sekarung daun cengkeh kering berkualitas baik dihargai Rp10.000. Lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Dari kemarin ngeliat ibu kok kayaknya senyum terus, apa ya, ada semangatnya gitu untuk kerja terus gitu, nggak capek-capek. Ya. Saya nggak capek, semangat terus, kan punya anak saya. Jadi ingat Si itu adek, aja ya. Ingat, kan kata si adek itu, pengen sekolah, masih kecil, pengen dilanjutin sekolahnya gitu. Kalau nggak semangat kan bagaimana? Di desa ini hanya ada seorang pengepul daun cengkeh kering, yaitu Iwan. Ia menerima antara 40 sampai 50 karung daun cengkeh setiap hari. Uang sebesar Rp300.000 ia siapkan untuk menebus daun cengkeh ini. Ya. Jadi proses penyulingan ini panjang sekali pemirsa, jangan dibayangkan minyak cengkeh yang mahal itu prosesnya hanya sebentar, kemudian para penjual ataupun para petaninya bisa menghasilkan harga yang begitu besar. Tapi karena prosesnya panjang, kemudian penjualannya berjenjang, otomatis hasil yang mereka terima sebenarnya hanya sedikit. Iwan sudah menggeluti bisnis cengkeh selama lebih dari 30 tahun. Ia paham betul posisi dan kesulitan para petani yang hanya mengandalkan penghasilan harian. Ia pun membeli tungku dan peralatan penyulingan untuk meningkatkan penghasilan petani. Mungkin kalau mereka mengulurkan bantuan berupa apa yang Bapak inginkan dari mereka? Apa uang, permodalan, infrastruktur, atau apa kira-kira Pak? Kalau mereka bisa bantu gitu? Selama ini saya ya udahlah lebih banyak ngasih ke rakyat kecil lah.
Ya, setiap hari Iwan menjadi saksi kerasnya kehidupan para petani yang lebih sering merugi. Kehidupan keluarga mereka pun tak kunjung sejahtera. Data berbicara, hingga tahun 2020 masih ada 2,5 juta petani hidup miskin di Indonesia. Ironisnya, mayoritas mereka tinggal di Pulau Jawa yang menjadi jantung perputaran uang nasional. Kenapa Bapak nangis, Pak? Saya hidup dari orang kecil, Pak. Bareng dengan orang kecil seperti ini. Jadi udah baguslah pemerintah ngasih itu BLT apa beras, lagi zaman sekarang zaman nyawa juga banyak ini banyak hama, Pak. Saya berharap ke pemerintah, saya tahu ke pemerintah yang mana gitu, cuman saya minta aman aja lah, baik itu dari kesehatan, dari apa. Kalau aman kan kita bisa, jangan seperti sekarang banyak heboh-heboh, rakyat kecil itu tidak menginginkan itu. Tak heran, para pemuda desa kini lebih banyak memilih merantau. Alasannya, tak ada lagi harapan di desa mereka. Tak hanya urusan perekonomian yang kenyataannya pahit, urusan mendapatkan air bersih saja sudah puluhan tahun warga kesulitan. Air bersih hanya bisa didapatkan secara terbatas, itu pun harus mengantri panjang bergantian. Buat warga yang punya uang lebih, biasanya mereka menyambungkan pipa dari sumber air yang ada di gunung ataupun bukit menuju ke rumahnya. Tapi itu pun jaraknya mungkin ratusan meter, bahkan 1 kilo lebih gitu. Sementara warga yang tidak punya uang lebih untuk menyambungkan pipa otomatis harus mengantri seperti ini, membawa ember, membawa jerigen setiap hari, karena yang mereka ambil adalah bukan dari sumber mata airnya, tapi dari pipa-pipa yang menyambung ke rumah warga lainnya. Jadi pipanya diputus seperti ini untuk mengambil air sebentar, kemudian mereka sambung lagi. Hanya warga yang berkecukupan yang mampu membeli pipa-pipa seperti ini. Bagaimana tidak? Biaya pemasangan instalasi air bersih dari mata air ke rumah setidaknya butuh 1 sampai 2 juta rupiah. Cukup mahal karena dibutuhkan pipa hingga 100 meter untuk mengalirkan air langsung ke rumah. Ya beli gitu, kalau mau beli gitu dari sini gitu, mau masang. Jadi nggak semua orang ngasih gratis? Enggak. Ya ampun, padahal kan ibu juga nggak punya ini ya, nggak punya pipanya, nggak punya sumber airnya gitu. Ibu sama warga sudah pernah minta belum sama Pak Lurah gitu soal air? Belum. Belum. Kenapa belum minta? Kan butuh. Kenapa? Sudah pernah tanya belum? Itu gaduh kanggo eta ngabangunnya yo kanggo pribadi gitu. Jadi selama ini pipa-pipa ini punya orang pribadi aja? Pribadi. Nggak ada yang dari desa? Enggak. Tak semua permukiman di lembah bisa mendapatkan akses ini, apalagi bila posisinya terlalu jauh dari sumber air. Itu anak saya bikin itu sekolah yang dekat masjid. Mau tak mau, warga pun harus mengangkut air dalam jerigen untuk kebutuhan di rumah. Tantangannya, kembali kaum perempuan dipaksa kuat mengangkat beban berat di kedua tangannya. Tak cuma sekali angkut. Dalam sehari, mereka bisa bolak-balik hingga 3 kali untuk mengangkut kebutuhan air.
Padahal, sudah sejak lama pemerintah desa memasukkan program penyaluran air bersih ke rumah-rumah dalam anggaran dana desa. Sayangnya, belum seluruh wilayah desa yang terlayani. Yang belum kena sasaran salah satunya adalah masalah air. Di masyarakat sangat-sangat di Wangunjaya itu sangat kurang. Mata air udah ada kemarin bantuan dari Pamsimas, cuma tidak mengcover seluruh desa Wangunjaya. Yang masuk itu kemarin 2 RT kalau nggak salah, bantuan dari Pamsimas. Tapi mudah-mudahan ke depan ada program dari pemerintah yang istilahnya mau membantu masalah sumur bor tiap-tiap kepenuhan atau tiap-tiap RW.